Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, serta nikmat sehat sehingga kita dapat berpresentasi kali ini yaitu tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sholawat berserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarga, sahabat, serta kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta teman-teman saya yang kemudian akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Tiara Kinanti, nomor absen 34, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Oktaviansyah, nomor absen saya 19, saya dari pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Alia Agustiani, nomor absen 02, dan di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Randu Dias Primasa, nomor absen 26, pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Nepalia Dinda Alparici, pemateri keempat, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Desuci Mutiasari dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan melanjutkan kejelasan dari Nevalia. Nama saya Dina Nurmaidasari, nomor absen 08. Di sini saya sebagai notulen. Terlebihnya di sini saya akan membacakan susunan presentasi kali ini, di antaranya yaitu 1. Pembukaan. 2. Pembahasan atau materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutup. Lanjut saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu pembahasan atau materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Akan membacakan biografi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, nama dan nasab Ali bin Abi Thalib. Ia adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sepupu Nabi Muhammad SAW, dan suami dari pemimpin seluruh perempuan, Fatimah binti Nabi Muhammad, serta ayah dari dua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia masuk Islam ketika masih kecil, yaitu berumur 8 tahun. Yang kedua, istri Ali bin Abi Thalib. Semasa hidup Ali, ia mempunyai banyak istri. Wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya adalah Fatimah binti Rasulullah SAW, Ummah binti Abdul As, Khawlah binti Ja'far bin Qais, Laila binti Mas'ud, Ummul Banin binti Hizam, Asma binti Umais, As-Sahabah binti Rabi'ah, dan Ummul Sa'id binti Urwah, anak Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga dikaruniai banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki diantaranya adalah Al-Hasan Al-Husain, Muhammad Al-Akbar, Ubaidillah, Abu Bakar Al-Abbas Al-Akbar, Utsman, Ja'far Al-Akbar, Abdullah, Yahya, Aun, Umar Al-Akbar, Muhammad Al-Aus, dan Muhammad As-Sughar. Adapun yang perempuannya yaitu Zainab Al-Kubro, Ummu Kulthum Al-Kubro, Rokoyah, Ummul Hasan, Romlah Al-Kubro, Ummu Hani, Maimunah, Zainab As-Sughro, Ummu Kulthum As-Sughro, Fatimah, Ummah Khadijah, Ummul Kiram, Ummu Salmah, Ummu Ja'far, Jumanah, dan Nafsiyah. B. Pembayatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Saat Ali diangkat menjadi khalifah keempat, awalnya beliau menolak, namun akhirnya beliau menerimanya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Al-Hanafiyah yang berkata, sementara orang banyak di belakangnya dan menggedor pintu dan segera memasuki rumah itu. Mereka berkata, beliau, Utsman telah terbunuh, sementara rakyat harus punya khalifah. Dan kami tidak mengetahui orang yang paling berhak untuk itu, kecuali Anda, Ali. Ali berkata kepada mereka, janganlah kalian mengharapkan saya, karena saya lebih senang menjadi wazir atau pembantu bagi kalian daripada menjadi amir. Mereka menjawab,
Tidak, demi Allah, kami tidak mengetahui ada orang yang lebih berhak menjadi khalifah selain engkau. Ali menjawab, jika kalian tak menerima pendapatku dan tetap ingin membayatku, maka bayat tersebut hendaknya tidak bersifat rahasia. Tetapi aku akan pergi ke masjid, maka siapa yang bermaksud membayatku, maka berbayatlah kepadaku. Ali kemudian keluar menuju masjid dan kaum muslimin pun membayatnya sebagai khalifah mereka. Penetapannya sebagai khalifah ditolak oleh Muawiyah bin Abu Sufyan serta para gubernur dan pejabat yang masih kerabat Khalifah Utsman bin Affan. Di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, mereka menuntut agar orang yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan ditemukan dan dihukum terlebih dahulu, baru membahas tentang pergantian kekuasaan. Sementara itu, di pihak Ali bin Abi Thalib lebih mementingkan adanya pemimpin untuk meredam kekacauan. Setelah itu, mengejar para pemberontak dan pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Dua pendapat yang berbeda itu akhirnya memicu perpecahan di kalangan umat Islam, apalagi setelah Ali bin Abi Thalib ditetapkan menjadi khalifah untuk menggantikan pucuk pimpinan yang telah kosong dengan menyertakan konflik berkepanjangan, karena ada beberapa pihak yang tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan pada akhirnya Khalifah Ali dibunuh oleh Ibnu Maljam dari golongan Khawarij. Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sudah diketahui bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki sikap yang kokoh, tangguh pendiriannya dalam membela yang hak. Setelah dibayar sebagai khalifah, ia cepat mengambil tindakan. Dia segera mengeluarkan perintah yang menunjukkan ketegasan sikapnya. Langkah awal yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar. Ia menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kerabat dekatnya menjadi milik negara. Ali juga melakukan pemecatan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Ia juga membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor Sohib Usutoh, serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Ali juga memindahkan pusat pemerintahan Islam ke kota Kufah. Sejak saat itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam, dan tidak ada lagi khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Sekarang Ali adalah pemimpin dari seluruh wilayah Islam kecuali Suriah. Pada saat itu Ali tidak bermukim secara tetap di sana. Dia pergi ke sana hanya untuk menegakkan kekuasaannya. Sebagaimana ditunjukkan oleh jasa pemukimannya yang ada di luar kota itu. Pada saat yang sama, dia melakukan perpindahan-perpindahan untuk menegakkan kedudukan di beberapa provinsi di dalam kerajaannya. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selama Ali bin Abi Thalib memerintah, ia membuat kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan situasi mengiringinya atau situasi yang dihadapinya, sehingga kebijakan Ali sangat berbeda dengan kebijakan sebelum-sebelumnya. Di antara kebijakan Ali bin Abi Thalib yang terkenal adalah penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, tuntutan para sahabat, terutama yang turunan Umayyah, untuk segera mengusut pembunuh Utsman juga sangat kuat. Namun, menyadari kondisi pemerintahannya yang masih labil, Ali memilih untuk menunda pengusutan tersebut. Kedua, mengganti dan penaatan administrasi. Di antara pemicu terjadinya fitnah di zaman Utsman adalah kecenderungan pemerintahnya yang dianggap nepotis, yang mengangkat kerabatnya untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Hal inilah antara lain yang digugat oleh kaum pemberontak. Ali segera mengambil kebijaksanaan untuk mengganti gubernur yang diangkat Utsman tersebut. Ketiga, memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal tanpa melihat apakah masuk Islam dahulu atau belakangan. Keempat, mengatur tata laksana pemerintah untuk mengembalikan kepentingan umat. Kelima, menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga dan kerabat Utsman. Keenam, melaksanakan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan Umar. Peristiwa-peristiwa penting pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Perang Jamal. Perang Jamal adalah peperangan yang terjadi di antara Aisyah dengan Khalifah Ali.
Aisyah telah dihasut oleh anak angkatnya Abdullah bin Jubair yang sebenarnya menginginkan jabatan khalifah. Alasan perang ini karena Khalifah Ali dianggap tidak mengusut pembunuhan Khalifah Utsman dan dianggap membiarkan kasus pembunuhan Utsman. Khalifah Ali berusaha supaya tidak terjadi peperangan dengan melakukan perundingan. Akan tetapi ternyata ada pasukan Aisyah yang mengajak berperang, maka perang pun tidak bisa dihindarkan. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah atau pada awal kekhalifahan Ali. Perang ini mulai berkecamuk setelah zuhur dan berakhir sebelum matahari terbenam pada hari itu. Dalam peperangan ini, Ali disertai 10.000 personil pasukan, sementara pasukan Jamal berjumlah antara 5.000 sampai 6.000 prajurit. Bendera Ali dipegang oleh Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, sementara bendera pasukan Jamal dipegang oleh Abdullah bin Az-Zubair. Perang Jamal ini dimenangkan Ali. Kedua saingan Tolhah Jubair gugur atau terbunuh di malam hari dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Sementara Aisyah kalah perang dan ditangkap. Ali dengan penuh hormat memulangkan Aisyah ke Madinah seperti biasa diperlakukan terhadap seorang ibu negara. 2. Perang Siffin. Perang Siffin adalah peperangan pasukan Ali melawan Muawiyah. Perang ini tidak berakhir dengan kalah menang antara keduanya, tetapi hanya dengan mengamati indikasi peperangan. Akan tampak kelemahan Ali kalau tidak mau kalah. Peperangan ini terjadi karena faktor politik. Dapat dikemukakan dua hal yang mempengaruhi. Pertama, Ali diangkat menjadi khalifah pada tahun 656. Namun Muawiyah jauh lebih mapan karena 20 tahun lebih dulu telah menjadi gubernur Syria. Kedua, Muawiyah cukup berpengalaman dan memiliki pengaruh yang mengakar, yang mampu membangun kemakmuran bagi wilayah dan penduduknya. Sedangkan Ali tidak memiliki kemantapan politik pada masa khalifah. Perang Jamal terjadi di wilayah Siffin, sebelah selatan Rokoh tepi barat Sungai Efrat. Dalam peperangan ini, Ali membawa pasukan sebanyak 50.000 orang dan Muawiyah membawa tentara Syria. Di bawah pimpinan Malik al-Ashtar, pasukan Ali hampir menang ketika Amr bin As memimpin pasukan Muawiyah yang cerdik dan licik melancarkan siasat. Salinan Al-Quran yang diletakkan di ujung tembok terlihat diacung-acungkan, sebuah tanda yang diartikan sebagai seruan untuk mengakhiri bentrokan dan mengikuti keputusan Al-Quran. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi tahkim tidak menyelesaikan masalah, bahkan telah menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam yang terbagi menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya sekelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara proses Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam dengan pedang beracun di dahinya yang mengenai otak. Ketiga, Perang Nahrawan. Perang ini terjadi pada 38 Hijriah. Sepulangnya ke Kufah, kaum Muhazirin memberontak terhadapnya. Sebelumnya menolak adanya takhim. Mereka mengatakan tidak boleh ada hukum yang mematuhi kecuali Allah. Mereka memprovokasi orang-orang yang menentang Ali. Setelah itu, kaum Khawarij membunuh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Kabad, istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. Ketika kasus ini disampaikan kepada Ali, ia mengirimkan surat kepada mereka, istrinya. Siapa yang membunuh Kabab? Mereka menjawab, kamilah semua yang membunuhnya. Maka Ali pun keluar menuju tempat mereka dengan pasukan berjumlah 10.000 prajurit dan menyerang mereka di daerah Nahrawan. 4. Munculnya sekte-sekte. Sebagai akibat perang Siffin, sekte-sekte muncul secara serius pada masa Ali. Bahkan persinggungan antara faktor-faktor teologi dan politik muncul pertama kali dalam suatu pencecokan yang terjadi di kalangan pengikut Ali. Dalam sejarah umat Islam, sekte-sekte sebagai wujud perbedaan pemikiran dan ide pada pokoknya disebabkan perbedaan aspirasi politik.
Kelompok setia Ali yang melanjutkan dinamakan Syiah dan kelompok Eksodus yang selanjutnya dikenal dengan Khawarij. Benar-benar berbeda sangat jauh. Syiah merupakan kelompok sayap kanan dan Khawarij adalah kelompok sayap kiri. Keduanya sama radikal ekstrim. Adanya imam menurut Syiah adalah wajib. Keharusan agama dan dunia akan hancur tanpa imam. Tetapi Khawarij mengatakan adanya imam tidak diharuskan agama. Imam tidak perlu bila manusia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan karena imamlah manusia membunuh kehancuran dan membunuh. Kamalut yang semula menitik beratkan hal-hal politik, kini beralih pada persoalan teologi. Seperti apa yang dilontarkan Syiah maupun Khawarij mempunyai konotasi dengan pembicaraan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Jadi di sini saya sebagai nutulen akan menjelaskan kesimpulan Ali bin Abi Thalib. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu Ali menjadi khalifah ditunjuk oleh para sahabat. Masa khalifahan Ali 35-40 Hijriah. Dan yang ketiga, memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Yang keempat, memecat para gubernur yang diangkat Utsman dan mengirim kepala daerah yang baru. Dan yang kelima, menarik kembali harta yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga dan kerabat Utsman dengan jalan yang tidak sah. Dan yang keenam, melaksanakan kembali sistem yang pernah diterapkan Utsman. Dan yang ketujuh, Perang Jamal. Pemberontakan yang dipimpin oleh Talha, Zubair, dan Aisyah menuntut balas atas terbunuhnya Utsman, dan Ali tidak menghukum pembunuhan Utsman. Perang dimenangkan oleh Ali. 8. Perang Siffin. Pemberontakan oleh Muawiyah dan diakhiri dengan Tafwim. Lanjut saja ke acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Kepada semua teman-teman yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara kita telah lewati bersama-sama. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.